Puji Tuhan, saudaraku, apa kabar semuanya? Sekali salam. Oleh kemurahan Tuhan, kita boleh mengawali minggu pertama di bulan Desember ini dengan datang ke hadirat Tuhan kita Yesus Kristus, dan mari kita membawa hati kita, hidup kita sebagai ibadah kita yang sejati. Mari kita tundukkan kepala Bapak Ibu. Kita akan menyiapkan hati pikiran kita, Bapak di dalam surga. Yesus.
dengan iman. Amin. Silahkan duduk dulu. Mari siapkan hatimu, kita butuh cas, yaitu firman Tuhan, untuk mengisi iman kita supaya kuat lagi, supaya ingat Tuhan lagi, supaya berharap lagi kepada Tuhan. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Ada satu pohon Natal kecil yang ada di depan LCD. Itu kami temukan di pinggir jalan. Dia teronggok di bak sampah sebuah rumah. Artinya dia sudah tidak terpakai oleh majikannya. Dan ini sebetulnya adalah topper dari pohon Natal. Dan memang kondisinya sudah buruk rupa, sudah kena tanah, terus rantingnya patah di mana-mana. Dan kami bawa pulang dengan kendaraan motor. Kami bawa pulang ke gereja, kami cuci, kami bersihkan. Lalu ranting-rantingnya yang patah itu saya tambal, saya ikat lagi pakai kawan supaya bisa ada bentuknya lah sedikit gitu ya. Lalu ternyata bentuknya masih belum sempurna nih, masih penjol di mana-mana, masih belum sempurna. Artinya ini perlu didandani lebih bagus lagi. Makanya saya kasih slinger ya, yang warnanya sama dengan warna daun. Artinya saya beli slinger yang warna hijau. Supaya apa? Supaya tempat yang legok-legok gitu ya, yang kelihatannya kosong itu bisa terisi sehingga kelihatan penuh. Dan ketika penuh udah bisa tuh didandani, dikasih pita, dikasih bola-bola, dikasih lampu, dan sama Pak Nono terus ditanam di pot, terus dikasih semen supaya permanen gitu ya. Dan ternyata ketika sudah didandang bagus tuh, ada bentuknya indah. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, hidup kita juga sebenarnya seperti itu. Ketika saya melihat itu, saya juga merefleksikan diri saya. Ya, hidup saya ya seperti tanaman pohon palsu itu. Saya itu sebenarnya sampah. Saya itu jelek. Saya itu cacat di mana-mana. Saya punya masa lalu, saya punya dosa, saya punya kekurangan. Tidak ada yang benar. Tapi ketika Tuhan menjamah hidup saya, menjamah hidup saudara, dan Tuhan memberikan, Tuhan mendandani kita dengan pengampunan, dengan kasih, lalu Tuhan perbaiki hidup kita, maka hidup kita menjadi diberkati. Hidup kita tidak kekurangan.
hati kita penuh dengan damai, hati kita diliputi dengan sukacita. Itulah hidup yang penuh anugerah karena kemurahan Tuhan. Amin. Artinya bahwa hidup saudara dan saya hari ini, ketenaranmu, kemampuanmu, kekayaanmu, semua itu karena anugerah. Bukan karena kuatmu, bukan karena dagingmu, bukan karena pikiranmu, bukan karena kecerdasanmu, tapi karena Tuhan menganugerahkannya dalam hidup kita. Jika Tuhan bisa mendandani burung di udara begitu cantik, mendandani bunga di padang dengan begitu cantik, firman Tuhan berkata, lebih-lebih kita orang yang dikasihinya, Tuhan akan lebih lagi mendandani kita. Mari bagi premi bagi Tuhan. menyenangkan hati Tuhan senantiasa.
Beri kami kekuatan Tuhan untuk dapat melakukan apa yang menjadi kebenaran-Mu, isi hati-Mu, misi-Mu dalam kehidupan kami Tuhan. Kami bersyukur punya Allah yang seperti Engkau. Kami bersyukur punya Tuhan yang besar. Dan hari ini kami percaya kami sedang berjalan bersama Tuhan yang besar. Amin. Sebentar kami mau merenungkan kepada firman-Mu. Beri kami kekuatan dapat mengerti dan melakukannya. Dan urapi hamba-Mu untuk dapat menyampaikan apa yang menjadi isi hati Tuhan melalui kebenaran firman-Mu. Dalam nama Yesus saya percaya bahwa Tuhan Yesus itu baik. Katakan amin. Shalom, selamat pagi. Apa kabar? Luar biasa. Sebentar Bapak Ibu. Cek. Satu. Tes. Cek. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, hari ini saya ingin mengajak saudara membaca firman Tuhan dari Lukas pasal 15 ayat 11 sampai 32. Lukas pasal yang ke-15 ayat yang ke-11 sampai dengan ayat yang ke-32. Saya membaca ayat yang ganjil, saudara membaca ayat yang genap. Alkitab kita diberikan judul perumpamaan tentang anak yang gila. Begini bunyi firman Tuhan ayat ke-11. Yesus berkata lagi, ada seorang mempunyai 2 anak laki-laki. Kata yang suruh kepada ayahnya, Bapa, berikanlah kepadaku bagian harta milik kita menjadi hakku. Lalu ayahnya membagi-bagikan harta kekayaanku di antara mereka. Beberapa hari kemudian anak bungsu itu menjual seluruh bagiannya itu lalu pergi ke negeri yang jauh. Di sana ia memboroskan harta miliknya itu dengan hidup berfoya-foya. Setelah dihabiskannya semuanya, timbullah bencana kelaparan dalam negeri itu, dan dia pun mulai marah. Lalu ia pergi dan bekerja pada seorang majikan di negeri itu. Orang itu menyuruhnya ke ladang untuk menjaga babinya. Lalu ia ingin mengisi perutnya dengan ampas yang berlimpah, tapi tidak seorang pun yang memberikannya kepadanya. Lalu ia menyadari keadaannya, katanya, betapa banyaknya orang upahan Bapakku yang berlimpah-limpah makanannya, tetapi aku di sini mati kelaparan. Aku akan bangkit dan pergi kepada Bapakku dan berkata padanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap surga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebutkan anak Bapa. Jadikanlah aku sebagai salah seorang upahan Bapa. Maka bangkitlah ia dan pergi kepada bapaknya. Ketika ia masih jauh, ayahnya telah melihatnya. Lalu tergenaklah hatinya oleh belas kasihan. Ayahnya itu lari mendapatkan dia lalu menang dan mencium dia. Kata anak itu kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap surga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebutkan anak Bapa. Tapi ayah itu berkata kepada bapaknya, Lepaslah bawa kemari jubah yang terbaik, pakaikanlah kepadanya, dan kenakanlah cincin pada jarinya, dan sepatu pada kakinya. Dan ambillah anak lembu tambun itu, sembelihlah dia, dan marilah kita makan dan bersuka cita. Sebab anakku ini telah mati dan menjadi hidup kembali. Ia telah hilang dan didapat kembali, maka mulailah mereka bersukaria. Tetapi anaknya yang sulung berada di ladang, dan ketika ia pulang dan dekat ke rumah,
ia mendengar bunyi seruling dan nyanyian tari-tarian. Lalu ia memanggil salah seorang hamba dan bertanya padanya, apa arti semua itu? Jawab hamba itu, adikmu telah kembali dan ayahmu telah menyembelih anak lembu tambun, karena ia mendapatnya kembali dengan sehat. Maka marahlah anak sulung itu dan dia tidak mau masuk. Lalu ayahnya keluar dan berbicara dengan dia. Tetapi ia menjawab ayahnya, katanya, telah bertahun-tahun aku melayani Bapa, dan belum pernah aku melanggar perintah Bapa. Tetapi kepadaku belum pernah Bapa memberikan seekor anak kambing untuk bersukacita dengan sahabat-sahabatku. Memboroskan harta kekayaan Bapa sama-sama dengan pelacur-pelacur, maka Bapa membeli dia. Kata ayahnya kepadanya, anakku, engkau selalu bersama-sama dengan aku, dan segala kepunyaanku adalah kepunyaanmu. Kita patut bersukacita dan bergembira karena adikmu telah mati dan menjadi hidup kembali. Ia telah hilang dan dapat kembali. Berbahagialah orang yang membaca, merenungkan, dan melakukan kebenaran firman Tuhan. Puji Tuhan, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, hari ini di minggu yang pertama di bulan Desember di tahun 2025, di mana gereja ya memperingati masa Advent. Advent adalah masa penantian, saudara. Advent adalah masa penantian akan sebuah datangnya atau menantikan penantian kedatangan Mesias, Sang Juru Selamat. Dalam kalender gereja, masa-masa Advent sebelum hari Natal, sebelum kelahiran Yesus Kristus Sang Juru Selamat. Tapi juga Advent juga memperingati kembalinya manusia pendosa kepada Bapaknya. Bukan hanya manusia, umat manusia yang menantikan kedatangan masa-masa penantian kedatangan Sang Juru Selamat, Sang Mesias datang ke dunia. Tapi di masa Advent hari ini, ya, Tuhan itu menantikan kembalinya manusia untuk datang kembali kepadanya. Tuhan sudah datang, Yesus sudah datang. Natal diperingati tiap-tiap tahun, saudaraku. Apa yang menjadi makna Natal dalam kehidupan kita? Dan sesungguhnya siapa kita hari ini? Saudara membaca bagian ini, saudara sudah punya konsep, sudah punya pemikiran bahwa cerita ini berbicara tentang anak yang sulung. Anak yang sulung apa anak yang bungsu? Perumpamaan tentang anak yang hilang. Kira-kira dari bertahun-tahun saudara membaca ya kisah perumpamaan tentang anak yang hilang ini sebenarnya sedang menceritakan apa dan siapa? Ya. Sebenarnya dalam cerita ini menggambarkan siapa? Apakah ini hanya sebuah cerita atau ada makna rohani di balik sebuah cerita ini? Ya. Anak yang hilang itu anak yang sulung apa anak yang bungsu? Bungsu. Ya. Setuju anak yang bungsu? Oh, cuma sedikit, yang lainnya berarti sulung. Sekali lagi, anak yang hilang ini berbicara tentang anak yang bungsu atau yang sulung? Bungsu. Gak ada sebersih pun tentang anak yang
sulung? Apakah anak yang sulung ini aman-aman saja? Apakah anak yang sulung ini baik-baik saja? Aman. Aman, baiklah kalau begitu Bapak Ibu. Jadi selama ini kita diajarkan tentang sesuatu yang sudah terpatri, bahwa yang bermasalah adalah anak yang bungsu. Baiklah. Ibu, bapak, saudara yang dikasih Tuhan, sebelum masuk ke situ, saya ingin mengajak saudara, kira-kira ada nggak manusia zaman sekarang yang tipologinya seperti anak yang sulung dan seperti anak yang bungsu? Orang Kristen, ya, ada nggak yang seperti anak yang sulung atau anak yang bungsu? Kita ada di posisi yang mana? Apakah kita ada di anak yang sulung atau kita ada di anak yang bungsu? Anak yang bungsu itu anak yang kayak apa sih? Pendosa. Kalau saudara si pendosa ini, kita sudah menghakimi ya. Hari ini kita menghakimi bahwa si bungsu ini adalah pendosa. Sementara si sulung ini adalah anak yang baik. Kok cuma 2 orang ya yang ngomong baik ya? Berarti yang 8 orang, 80% daripada 100% anak yang sulung ini kita sudah baca berulang-ulang. Kita sudah paham sampai melekat bahwa si pendosa adalah si bungsu. Sudah. Itu yang sudah melekat di pikiran ada banyak orang, ya, termasuk yang ada di tempat ini. Ya, saudaraku. Nah, sebelum masuk ke situ, saya mengajak saudara ada gambaran bahwa ada banyak orang ingin hidup enak, tapi tidak mau susah. Tidak mau kerja, banyak duit, jalan-jalan, makan-makan, foya-foya. Kata melihat si bungsu, saudaraku. Jadi banyak anak muda sekarang ini tidak juga masuk ke dunia orang tua, pengennya hidup enak, punya uang banyak, ya, bisa makan enak, bisa jalan-jalan, bisa foya-foya, pokoknya makan tidur jalan-jalan, makan tidur jalan-jalan, makan tidur jalan-jalan, saudara. Ya, gak mau suruh kerja dikit, gak mau, gajinya kecil. Ya, mending minta warisan saja. Ya kalau ada warisannya. Kalau gak ada warisannya, saudara yang dikasih Tuhan. Hari ini saya mengajak saudara di bulan Desember, di bulan Natal, di mana masa Advent berlangsung, sebuah penantian kedatangan Sang Juru Selamat, sebuah penantian akan datangnya Mesias, ya, tapi juga sebuah penantian Tuhan, ya, akan kembalinya manusia pendosa itu kembali kepadanya. Pertanyaannya kita hari ini, apakah kita sudah berbalik kembali kepada Tuhan, atau sekedar penantian, wah tanggal 20 ke atas kita Natalan. Hari-hari ini masing-masing sudah mempersiapkan tentang Natal. Aku dapat kado apa? Aku dapat hadiah apa? Yang ulang tahun itu siapa? Herman saya. Yang ngajarin anak-anaknya sama sampai dari tahun ke tahun. Oh nanti kalau Natal dapat kado Natal dari mama, dapat kado Natal dari papa, dapat kado Natal dari gereja, dapat kado Natal dari om, dapat kado Natal dari tante. Yang ngajarin siapa? Yang ulang tahun siapa? Kok yang minta kado repot amat? Apakah arti Natal seperti itu?
Sudah mulai pilih-pilih baju, sudah mulai pilih-pilih sepatu, ya kan? Yang mau ulang tahun itu siapa? Yang dapat hadiah itu siapa? Nah, sebenarnya saudara itu sudah dapat hadiah atau belum sih? Atau masih minta-minta hadiah? Nah, ini perenungan kita hari ini sebagai orang Kristen di akhir zaman. Kita sedang ada dalam penampian, saudara. Sedang ada dalam apakah kita ada di posisi yang benar, atau kita sedang mau berjalan menuju jurang maut, saudara? Sepertinya seperti anak bungsu, baik ya, kerja keras, ya, pergi pagi pulang sore ke ladang bantu bapaknya. Baik bukan? Ya, kalau waktunya ibadah, sementara si bungsu wah keluar terus, ya kan? Kalau sudah ada panggilan wing, apa panggilan apa? Jadi nyangkut ke sana, saudara, pikiran saya. Tandanya kalau nggak ada kebakaran, ya ada orang mati atau sakit parah, saudara. Nah, kembali ke Alkitab lagi. Saudaraku yang dikasih Tuhan, jika hari ini kita mengaku posisi kita seperti anak bungsu atau anak sulung, coba kita cek kebenarannya hari ini sebelum Tuhan benar-benar datang, ya kan? Sebelum Tuhan benar-benar datang, kita sudah menghakimi si bungsu bahwa si bungsu ini pendosa. Ya, berarti kita adalah orang baik, orang jujur, orang yang rajin, ya, orang yang setia, ya. Tapi benarkah si bungsu, si sulung itu benar demikian adanya? Saudaraku, saya ingin mengajak saudara baca, perhatikan baik-baik, saudaraku. Kalau selama ini saudara punya pemikiran sudah menghakimi si bungsu, tapi saudara melihat enggak, apakah Tuhan Yesus menutup cerita perumpamaan tentang anak yang hilang ini? Apakah Tuhan Yesus memberikan konklusi? Apakah Tuhan Yesus memberikan kata-kata penutup? Tidak. Berarti saudara harus pikirkan, karena tidak ada kesimpulannya, saudara yang dikasih Tuhan. Nah, saya mengajak saudara melihat hal ini. Yang pertama, ada banyak orang hari-hari ini ingin hidup enak tapi nggak mau kerja keras. Punya uang banyak tapi nggak mau menderita. Tidak ada berkat yang besar tanpa resiko yang besar. Tidak ada berkat yang besar tanpa penderitaan dan kesusahan, kecuali anak miliarder. Ya. Siapa kita hari ini di hadapan Tuhan? Siapa kita hari ini? Siapa kita? Kita tuh faktanya anak orang biasa saja, saudaraku. Ya, kita mau makan masih harus bekerja untuk mendapatkan uang untuk membeli beras atau untuk membeli makanan, saudara. Ya. Tapi mimpi kita terlalu besar, usaha kita terlalu kecil, saudaraku yang dikasih Tuhan. Kira-kira hidup yang diberkati Tuhan di dunia ini senang-senang, mati masuk surga, bisa tercapai tidak? Kalau minggu yang lalu, saudaraku yang ternyata untuk bisa masuk surga tidak semudah itu, tidak segampang itu, tidak sesepele itu. Percaya Yesus selamat masuk surga. Karena Alkitab mengatakan orang pelit, orang kikir tidak bisa mendapatkan jatah di surga. Itu baru orang pelit, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Kita akan melihat hal ini. Apakah masih ada ganjalan-ganjalan yang menggagalkan keinginan kita untuk hidup bersama dengan Bapa? Mungkin kita terlalu pede hari ini, ya, percaya Tuhan Yesus, saya mati masuk surga. Mungkin terlalu pede.
Ya. Tapi berusahalah pede dengan benar, percaya diri dengan benar, ya. Kalau Hizkia memberikan clue apa pilihan yang benar. Ya, saya selalu sering mengutip apa yang menjadi perenungan Hizkia. Ya. Tidak salah saya belajar dengan Hizkia, walaupun Hizkia bukan pendeta, tapi kata-katanya benar. Ya. Karena ada dasarnya firman Tuhan. Pikirkanlah perkara yang di atas, yang benar, yang mulia, yang suci, yang apa lagi? Yang manis, yang sedap didengar, ya kan? Pikirkanlah semuanya itu dan lakukan. Pilihan yang tepat menentukan masa depan. Nah, hari ini kita melihat dua contoh anak. Jangan langsung melihat anakku kayak ini, anak kayak ini. Kita dulu sudah yang dikasih Tuhan. Oke, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Bagaimana pendapatmu jika seorang mempunyai 100 ekor domba dan seekor diantaranya sesat? Tidakkah ia akan meninggalkan yang 99 ekor di pegunungan dan pergi mencari yang sesat? Kalau saudara membaca naik ke ayat 1, saudara akan menemukan hal ini di bagian yang lain. Kalau di situ perumpamaan tentang domba yang hilang. Saudara pasti paham ini. Bagaimana pendapatmu? Apakah saudara punya pendapat tentang hal ini, tentang anak ini? Kita sudah memberikan justifikasi, penghakiman bahwa si bungsu adalah pendosa. Ya, si sulung anak baik-baik saja, tanda kutip, saudara. Ya, terus apa rencana Tuhan dalam kehidupan kita? Karena di situ Tuhan Yesus tidak memberikan kata penutup. Ya. Ketika saya mengutip Matius 18 ayat 12, bagaimana pendapatmu jika seorang mempunyai 100 ekor domba dan seekor di antaranya sesat? Tidakkah ia meninggalkan yang 99 ekor di pegunungan dan pergi mencari yang sesat itu? Sekarang siapa yang punya tugas mencari domba yang sesat? Halo? Siapa yang punya tugas mencari domba yang sesat, yang tersesat ini, saudara? Siapa? Jujur? Dalam benak saudara, dalam pikiran saudara, dalam hati saudara, siapa yang bertanggung jawab? Selama bertahun-tahun kita menjadi orang Kristen, itu tugas pendeta, itu tugas gembala. Ya, kira-kira saudaraku, ini tersesatnya di gunung apa di kota? Ini di gunung ya. Kalau di gunung bisa masuk jurang, tapi kalau di kota masuk rumah makan. Lah, kok enak, makan terus, gitu kan? Saudara yang dikasih Tuhan, banyak orang itu menyalahkan gembala, banyak orang itu menyalahkan pendeta, banyak orang itu menyalahkan hamba Tuhan. Kalau ada domba tersesat, yang punya tugas nyari domba yang tersesat adalah pendeta, gembala, hamba Tuhan. Betul? Betul? Hari ini saya mengajak saudara punya nyali dan keberanian untuk berpendapat. Ya. Kalau minggu yang lalu saudara sudah bertobat, ya, pintu surga supaya jangan tertutup yang kedua kali hari ini. Pintu surga tertutup pertama kali minggu kemarin, orang pelit. Hari ini siapa?
Ya, saudaraku. Nah, mungkin nanti agak nyelekit ya, saudaraku. Siap-siap saja. Ya. Oke, bagaimana pendapatmu jika seorang mempunyai 100 ekor domba dan seekor di antaranya sesat, tidakkah ia akan meninggalkan yang 99 ekor di pegunungan dan pergi mencari yang sesat itu? Sekali lagi, siapa yang punya tugas mencari domba yang sesat? Satu. Yang kedua, apakah benar domba itu tersesat? Domba yang tersesat di pegunungan memang harus dicari. Tapi ya domba yang tersesat di perkotaan masuk ke dua saudara. Iya betul. Ya kan? Ujung-ujungnya dikit asin saudaraku yang dikasih Tuhan. Nah, baiklah. Tujuan Natal, Tuhan tuh menyelamatkan kita. Tema PGI ya, Allah hadir menyelamatkan keluarga. Saudaraku. Nah, kalau Allah hadir menyelamatkan keluarga, berarti kalau ada yang tersesat, siapa yang punya tugas menyelamatkan anggota keluarganya? Misalnya Mbak Ayah kehilangan Mas Rian, tersesat berminggu-minggu, berbulan-bulan. Pak Nunu harus bertanggung jawab, cari, gitu kan? Kira-kira begitu enggak? Enggak ya? Ya. Suaminya siapa? Suaminya siapa yang nyari siapa? Ya. Misalnya ya, Asrian, Samuel hilang, tersesat, gak pulang, ya kan? Terus telepon Pak Nun. Pak Nun harus tanggung jawab, harus nyari Samuel sampai ketemu. Betul. Loh, Pak, kena benar. Ya, saudara yang ketawa itu kayaknya ngalamin itu. Kalau ada kesalahan di keluarganya yang disalahkan pendetanya, ya kan? Wah, Anda menjawab gereja nih, guru sekolah minggunya gimana sih? Yang disalahin guru sekolah minggu lagi, saudara. Ya. Kenapa anakku jadi kayak gini? Anaknya siapa yang disalahin guru sekolah minggu? Tuhan Yesus mau menyelamatkan keluargamu. Yang disalahin siapa? Oh, kira Tuhan Yesus. Ya, kita ketawa dulu supaya nanti yang bagian pahit aman. Ya, saudara yang dikasih Tuhan. Nah, sekarang saudaraku yang sekarang taruh di pikiran saudara, siapa yang bertanggung jawab jika di antara keluargamu itu tersesat? Saudaramu tersesat, temanmu tersesat, anakmu tersesat, pasanganmu tersesat. Siapa yang bertanggung jawab? Jangan dulu memberikan penghakiman, si bungsu ini loh pendosa, gitu kan? Nah, saudaraku yang Allah maunya seperti ini. Demikian juga Bapamu yang di surga tidak menghendaki supaya seorang pun dari anak-anak ini hilang. Tidak menghendaki dari seorang pun di antara kita tidak selamat. Bapamu yang di surga menghendaki Natal itu semua bisa selamat. Tapi faktanya ada ganjalan-ganjalan yang membuat banyak orang tidak bisa masuk melalui pintu surga. Ya. Sekali lagi Bapak Ibu, saudara ada di pihak si bungsu atau saudara ada di pihak si sulung? Sulung? Oh, bungsu. Yang sulung? Kalau sama malu ya, aku si sulung, ya, aku si bungsu, aku
dua-duanya gitu kan. Kan nggak perlu malu mengakui diri kita. Kalau si bungsu saudara anggap jelek, aku nggak maulah jadi si bungsu. Apa kata orang ya? Apa kata dunia? Aku seorang pendosa, aku nggak melakukan dosa kok. Berarti aku sih sulung, aku baik-baik, aku bekerja keras, aku rajin ibadah, ya kan? Aku suka berdoa dan rajin menabung. Jadi Tuhan Bapamu yang di surga menghendaki supaya tidak seorang pun celaka. Menghendaki kita semua selamat. Ya. Tapi permasalahannya ada banyak orang-orang itu tersesat atau menyesatkan diri. Menyesatkan diri, rupanya agak bagus nih. Sudah tidak berpedoman pada yang ini ya, tersesat ya. Karena Gunung Slamet sudah gundul. Gak percaya? Bapak Ibu lihat di Google Earth. Ya, sudah sebagian wilayah Gunung Slamet itu gundul. Gak tahu di sana ada apa. Makanya sering kali banjir di Baturaden. Kemarin Baturaden banjir. Ya. Nah, kalau Allah Tuhan menghendaki supaya tidak seorang pun celaka, berarti kita selamat. Kita harus melihat gambaran kehidupan kita di cerita perumpamaan tentang domba yang hilang, saudara. Ya, saudara baca baik-baik di rumah saja. Saya akan memberikan intisarinya. Ya, cerita tentang anak yang hilang. Siapa yang sebenarnya hilang? Apakah si sulung tadi jelas ya? Banyak yang berpihak kepada si sulung, bahwa si sulung ini baik, si bungsu ini jahat, ya, kurang ajar, foya-foya, mabuk-mabukan, madon, minum, apa mana? Kan berfoya-foya setelah habis, ya, ludes, baru ingat, nggak ada duit maning ya. Ya, nah, saudaraku yang dikasih Tuhan, siapa yang sebenarnya hilang? Domba yang hilang atau domba yang menghilang? Kalau melihat versi di Alkitab kita, itu domba yang hilang, saudaraku, tersesat di pegunungan dan gembalanya harus nyari. Tapi hari ini jika kita ada di Purwokerto, ya, adakah domba yang hilang? Atau domba yang sengaja menghilang? Tugas siapa yang mencari domba yang hilang? Terus domba yang menghilang apakah perlu dicari? Pertanyaan penting supaya kita tidak salah memahami Alkitab kita, saudaraku. Ya, di grup WhatsApp gereja, ya, ada nomornya. Tapi orangnya nggak ada di tempat ini, nggak ada yang ibadah. Apakah dia tersesat? Apakah dia hilang? Tolong bantu saya. Enggak. Berarti masuk pada ini domba yang menghilang atau ya sedang healing saja. Ya, hilang dengan healing beda tipis, saudara yang dikasih Tuhan. Ya kan? Domba yang hilang atau domba yang healing? Kalau healing itu kan seringkali izin ya. Mana izin, bisa minggu besok nggak ibadah. Kemana is?
Kontrol Pak. Oke baik. Kontrol sakit. Karena no izin ya. Saya bisa minggu gak ibadah Pak, gak pelayanan. Apa alasan? Sing badan. Oh yang menjawab yang ngono. Iki lah apa? Kerja si pagi Pak. Nah, banyak ya kan? Kerja si pagi. Bisa dimaklumi? Bisa dimaklumi? Bisa dong. Masa disuruh berhenti kerja kita yang nanggung dong? Kau usah ke gereja aja, bilang sama bosmu. Berarti siap-siap dipecatkan ya? Iya. Nah, kalau yang isian, saya kontrol Pak. Kau usah kontrol, di rumah aja. Jengking-jengking sakit sembelin dia. Ini gara-gara Pak Nono nih, gak boleh kontrol ini. Lah kalau yang tante nih? Ya, kalau izin mau apa? Kondangan jauh. Kondangan jauh. Oh iya jauh. Berarti ya bolehlah ya. Masih oke-oke aja ya. Tapi kalau kondangan dekat? Enggak, mau memberikan ibadah. Oh iya. Berarti pilihan yang benar ya His ya? Pilihan yang benar. Kenapa? Aduh nanti gak kebagian Pak. Kalau nanti telat, ya kan? Nah, ini termasuk si sulung apa si bungsu? Nah, gak usah jawab lah ya. Gak usah jawab ya kan? Domba yang hilang apa domba yang healing? Domba yang hilang apa domba yang menghilang? Domba yang sesat atau domba yang sengaja menyesatkan diri? Masih yakin masuk surga? Apakah pintu surga benar-benar terbuka untuk kita hari ini? Saudaraku yang dikasih Tuhan, sementara Natal telah tiba, Natal telah tiba, Natal telah tiba. Saudaraku yang dikasih Tuhan, Natal hanya sebuah perayaan pesta, sementara saudara kita tidak bisa makan. Ya, di Sumatera jauh ya. Sumatera jauh, di Padang jauh, di Aceh jauh, di Banjarnegara. Ya di Banjarnegara ya banyak yang kena dampak banjir. Ya jauh-jauh Pak, di Purwokerto aja banyak yang nggak bisa makan. Ya kan? Jangankan di Sumatera, di Banjarnegara, di Purwokerto aja nggak kelihatan, gitu kan? Ya. Nah, saudara yang dikasih Tuhan. Ada yang hilang karena pemberontakan. Seperti siapa? Sulung apa bungsu? Si bungsu. Ya. Si bungsu ini hilang, tersesat ya, karena sebuah pemberontakan. Ya. Hilang karena pemberontakan, memilih kebebasan tanpa batas, menjauh dan menghilang dan menghindar. Ini si bungsu. Kalau kita oh kayaknya saya tadi milih si sulung deh, tapi kok keterangannya kayak saya ini si hilang karena pemberontak, memilih kebebasan tanpa batas, menjauh, menghilang, menghindar, saudara. Ya kan? Kita masih ada di si sulung atau si bungsu sekarang pindah. Kalau yang dua ini masih tetap kakak si bungsu ya. Pertahankan, jangan kasih kendor. Kau usah malu, ya kan? Ya. Itu hilang karena pemberontakan. Dan yang kedua, Bapak Ibu, hilang karena pilihan agamawi. Wah ini ya si bungsu, ya rajin bekerja, rajin beribadah,
beribadah, rajin berdoa, rajin membaca Alkitab, pokoknya rajin. Memilih ketaatan yang buta tanpa adanya kedekatan, sehingga tidak mengenal hati Bapaknya. Sekarang saudara yang berpihak kepada si sulung, apakah si sulung itu dekat dengan bapaknya? Halo, saudara sudah baca selesai kan? Apakah si sulung ini punya kedekatan dengan bapaknya? Dia rajin bekerja, rajin beribadah, rajin baca Alkitab, rajin berdoa, rajin pelayanan. Apakah punya kedekatan dengan bapaknya? Kenapa? Ayat yang mana yang menunjukkan bahwa si sulung ini tidak dekat dengan bapaknya? Cerita sepertinya si sulung menolak seperti iri hati kalau adiknya dapat sesuatu dari bapaknya. Harusnya kalau tahu bapaknya bisa menerima kan, si sulung seharusnya bisa menerima juga. Kalau memang benar-benar bapaknya dan si sulung dekat, seharusnya punya pemikiran yang sama. Tapi Punya pemikiran yang sama dengan bapaknya, ya. Si sulung mau masuk rumah nggak? Enggak. Di luar ngetik. Kenapa ada nyanyian? Kenapa ada seruling? Kenapa itu? Wah. Si sulung marah. Ya. Kenapa si sulung marah? Iri. Coba komentarnya kita ulang sama-sama. Aku sudah bekerja keras membantu Bapak. Aku sudah rajin ibadah, ya kan? Kapan aku dikasih motong lembu, motong kambing untuk pesta dengan kawan-kawanku? Ya, artinya apa? Dia nggak sadar apa yang ia katakan, saudaraku. Kata bapaknya apa? Jawabnya apa? Segala yang kupunya adalah milikmu. Sadar nggak? Nggak sadar. Rajin ibadah, nesuan, ngambekan, ya kan? Rajin pelayanan, nesuan, ngambekan. Itu saya. Loh ya kan? Kita seperti si sulung, ya kan? Kita rajin pelayanan, kita rajin ibadah, rajin berdoa. Itu hilang karena pilihan agamawi, saudaraku. Bukan karena punya spiritual, punya kedekatan dengan bapaknya, tapi menurut saya yang penting saya ibadah. Paham? Yang penting saya ibadah. Ibadah di mana saja yang enggak beda. Ibadah di mana saja sama itu enggak banget. Sekarang kita itu gereja, kita itu adalah satu tubuh. Kita diibaratkan ada jari jempol, ada jari telunjuk, ada jari tengah, ada jari manis, ada jari kelingking. Jadi tidak bisa dipisahkan. Kalau dipisahkan jadinya jari yang lagi ngetren. Oh, kan nonton yang viral nih. Halo. Ya. Yang kemarin ikut demo di Jakarta itu lu, udahlah ya, kan jadilah. Ya, tidak bisa dipisahkan. Bagaimana mungkin kita katanya saudara, kau saudaraku, kau sahabatku,
Yakin saudara itu bersaudara. Yakin saudara itu bersahabat. Itu artinya kekristenan agamawi yang penting ibadah, bukan karena punya spiritnya dekat dengan Tuhan. Tuhan bicara dengan kita, kita tahu apa tanggung jawab kita. Kita punya saudara seiman, ya, punya kawan, ya. Mungkin saudaraku, kalau kita hari ini sengsara di sini, yang nolong orang jauh. Saya susah di sini, nggak mungkin orang tuaku yang nolong, nggak mungkin saudaraku yang nolong, nggak mungkin teman-temanku yang jauh sana yang nolong. Yang nolong yang dekat dengan saya. Setuju? Pertanyaannya, siapa saudaramu? Siapa sahabatmu? Siapa di antara kita yang sadar hari ini bahwa kita itu butuh teman? Kumpul di sini, kau sahabatku, kau saudaraku, gak pernah dekat, saudaraku. Jaga jarak, jangan deket-deket, ya kan? Jangan deket-deket, ya nanti sakit hati. Ya kan? Bahaya itu saudaraku. Yang nolong kita itu bukan orang jauh yang ada di luar sana. Yang nolong kita itu ada di sekeliling kita. Ya kan? Saudara cenget-cenget tetangga saudara, tolong, tolong. Yang jauh gak dengar tolong-tolong tuh gak dengar saudaraku, ya. Kalaupun misalnya yang ada di Jogja datang, nyampenya kapan? Yang di Surabaya datang, nyampenya kapan? Yang di Sumatera datang, nyampenya kapan? Pertolongan pertama dari orang dekat. Nah sekarang, kalau ada saudara kita yang hilang, saudara kita yang tersesat, ya, siapa yang bertugas, yang punya tanggung jawab menyelamatkannya? Kepriwe? Orang dekat. Paham sampai di sini Bapak Ibu? Jadi nanti tahu Natal itu untuk apa ya? Apakah Natal itu nyala lilin, ya? Oh, holy night, nangis. Oh, holy night. Ya? Tapi masih benci dengan saudaranya. Holy night benci. Kapan aku bisa motong kambing, kata si sulung? Kapan aku bisa senang-senang? Ya nggak usah kapan, kalau mau motong-motong aja toh. Ya, punya bapakmu ya punyamu toh. Tapi jangan konsepnya kayak si bungsu, ya nggak mau kerja, ya menghabiskan uangnya makan tidur kelayapan, makan tidur kelayapan, makan tidur kelayapan. Kata Owen, gak memberi manfaat apa-apa, ya. Kira-kira ada nggak ini tergenapi si bungsu dalam kehidupan akhir zaman? Banyak, ya. Gak mau hidup susah, tapi ingin hidup enak, sudah yang dikasih Tuhan. Oke, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, hilang karena pilihan agamawi, memilih ketaatan yang buta tanpa adanya kedekatan sehingga tidak mengenal hati bapaknya. Si sulung ini tidak kenal dengan bapaknya walaupun dia ada dekat dengan bapaknya, saudaraku. Kayak kita sebagai orang Kristen tiap hari berdoa, Bapa kami yang di surga, Tuhan dalam nama Yesus, ya kan? Kenal enggak dengan Bapa? Kenal enggak dengan Tuhan Yesus? Tuhan Yesus pernah ngomong apa? Saya kayak ngajarin anak, kayak guru SD.
Ya, karena khotbah teriak-teriak itu sudah capek, saudara. Ya. Bapa di surga ingin kita semua selamat. Amin. Kalau kita semua selamat, berarti kita harus bersatu supaya dapat bergandengan tangan. Ya, bergandengan tangan menuju satu tujuan. Tujuannya apa? Yaitu menyenangkan hati Tuhan. Saudara, kalau Tuhan disenangkan, masa saudara pintunya mau masuk pintunya dikunci? Mas Dian sering mau masuk gereja pintunya terkunci ya. Karena apa, Mas? Terlambat. Untung masih bisa masuk kan? Kalau pintu surga sudah tertutup, ada nggak kata terlambat? Maaf Tuhan. Atau yang jaga lagi malaikat kan, kakak maaf sih, Allah tolonglah saat ini aja. Ini kan hari terakhir ya. Saat ini aja lah. Aku tadi loh ada keperluan mendadak. Nggak tahu jam buka pintunya, gitu kan? Kira-kira sama malaikat itu dibukakan nggak pintunya? Dibukakan? Enggak, karena sudah cukup waktunya sudah. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, Natal hari ini, ya. Natal tahun ini saya mengajak saudara untuk memikirkan apa dan siapa kita di hadapan Tuhan, supaya tahu dengan jelas, supaya tidak khawatir lagi, supaya tidak takut lagi apa yang seharusnya terjadi dalam kehidupan kita dan apa yang menjadi tanggung jawab kita, saudara. Ya, keluarga kerajaan Allah, kita semua adalah keluarga kerajaan Allah. Siapa sesungguhnya keluarga? Siapa sesungguhnya saudara seiman? Ya, katanya Tuhan Yesus menyelamatkan keluarga. Nanti di berbagai gereja tema khotbah Natalnya sama. Allah hadir untuk menyelamatkan keluarga. Salahnya kalau keluarga kita ada yang hilang, siapa yang akan mencarinya? Nah, baik Bapak Ibu, jika kamu tidak serius dengan Tuhanmu dalam ibadah, bagaimana kamu bisa serius dalam hal yang lain? Jika hari ini kita tidak bisa serius paham apa yang kita baca hari ini, maka kita tidak bisa serius dalam hal yang lain. Bapak Ibu, saya akan membacakan tentang hal ini, saudara. Ya, perjalanan si bungsu. Si bungsu sadar karena penderitaan. Ya, si bungsu sadar karena penderitaan. Setelah habis semuanya, dia baru sadar. Ya. Bagian terbesar narasi fokus pada perjalanan spiritual anak bungsu. Setelah menghabiskan hartanya, ia jatuh ke titik paling rendah, titik nol, saudara. Ya. Di dalam penderitaan itu ia mendapat kesadaran baru. Ia teringat bahwa di rumah ayahnya para pekerja berkecukupan sementara ia hampir mati. Sadar ketika sudah berada di titik nol. Apakah nunggu titik nol untuk bisa sadar? Halo, enak loh kalau sudah di titik nol. Ya, kalau sudah di titik nol itu, wah, dietrek-etrek saudaraku. Enak. Baik. Ya, ia pulang bukan untuk menuntut hak. Ya, si bungsu pulang bukan untuk menuntut hak, tapi apa? Ya, melakukan atau melainkan bersedia menjadi hamba. Ya, menyadari bahwa ayahnya adalah seorang tuan yang baik. Pulang bukan untuk, aku kan anakmu juga, gitu kan? Enggak kayak gitu, saudara. Bapak, biarlah aku bekerja untuk bisa makan di rumah Bapak. Ketika sudah ada di titik nol, saudaraku, enggak ada keberanian menatap wajah bapaknya, enggak ada keberanian untuk menuntut hak, saudaraku. Nah, ayahnya menyambut dia dengan kasih tanpa syarat. Tidak ada penghakiman, tidak ada tuntutan penjelasan, yang ada hanyalah pelukan.
anakku pulang. Ya, seneng bapak ini seneng banget anakku pulang. Ya wes lele kan, anakku pulang saudara. Ya. Tapi kenyataannya apa yang terjadi dengan si sulung? Hilang tanpa pergi. Ya. Puncaknya ya, perumpamaan ini muncul pada akhir cerita. Anak sulung yang selalu berada di rumah justru menunjukkan sikap yang paling jauh dari hati bapaknya. Saudara. Ia marah dan menolak masuk ke pesta karena merasa keadilannya dilanggar. Keadil. Ya kan? Keadil. Makanya dia ngambek ya, si sulung ngambek. Bagi dia, relasi dengan ayah didasarkan pada kerja, prestasi, dan kelayakan. Saudaraku, karena itu ia berkata, telah bertahun-tahun aku melayani Bapa dan belum pernah aku melanggar perintah Bapa. Ini taat, tapi gak punya kedekatan. Nah, saudara, saya bacakan secara cepat, saudara. Ayahnya menjawab dengan kata-kata yang membongkar kesalahpahaman anak sulung. Segala milikku adalah milikmu. Ini menunjukkan bahwa si sulung gagal memahami identitas sejatinya sebagai anak. Ia hidup sebagai pelayan dalam rumahnya sendiri. Ia berada dekat secara fisik tapi jauh secara spiritual. Ada yang dekat secara fisik, ya tatapan shalom, tapi jauh di dalam hatinya. Ya kan? Dekat secara fisik, tapi hatinya jauh. Ada nggak? Ada nggak? Dekat secara fisik, tapi hatinya jauh. Hanya rutinitas, ya. Saudaraku yang dikasih Tuhan, ya. Ia berada dekat secara fisik tapi jauh secara spiritual, ya. Saudaraku yang dikasih Tuhan, ketegangan antara dua tokoh ini mengungkapkan perbedaan dasar antara agama dan spiritualitas. Antara kita beragama Kristen dan kita punya spirit Kristus, beda, saudaraku. Agama tanpa kasih dapat berubah menjadi sistem aturan yang menuntut, menghakimi, dan menutup pintu bagi pertobatan orang lain. Ketika ada orang yang baru bertobat, orang lama jambul. Kenapa yang diperhatikan orang baru? Aku yang sudah lama bertahun-tahun ada di gereja ini kok gak pernah diperhatikan? Kok pendetanya memperhatikan orang baru? Kenapa? Tidak adil, cemburu, nesu, marah. Kira-kira domba yang hilang, domba yang tersesat, atau sengaja menyesatkan diri, menurut Alkitab ditegur 4 mata. Kira-kira ditegur 4 mata ini masih bisa dipakai enggak? Halo? Misalnya di antara orang Kristen melakukan sebuah kesalahan dan pelanggaran dan dosa, ditegur 4 mata masih bisa? Atau fatal? Nesu meninggalkan gereja. Hah? Halo? Kalau bertobat masih dipakai. Puji Tuhan. Kalau nggak bertobat hilang. Ya. Ada nggak yang suka ditegur dosanya? Marian? Suka? Oh jarang loh. Kalau yang lain nesu. Ya. Kalau ditegur rame-rame katanya mempermalukan. Berarti Alkitabnya cocok enggak? Saudara, hari ini saya mau katakan kepada saudara, ya. Kalau kita hari ini berkata bahwa kita percaya kepada janji Tuhan, itu benar atau salah? Atau yang perlu kita percayai perintah Tuhan?
Sekali lagi Bapak Ibu, bagian terakhir masih banyak ini ya, masih 2 jam ya. Bagian terakhir yang kita mau percaya dari bagian Alkitab kita itu tentang janji Tuhan atau perintah Tuhan. Janji Tuhan ada meleset? Halo? Tidak ada. Janji Tuhan pasti digenapi. Janji Tuhan itu yang melakukannya tuh Tuhan. Ngapain kok ngurusin Tuhan? Urusan kita adalah percaya kepada perintah Tuhan. Perintah Tuhan apa? Ya, menjelang Natal sampai akhir tahun saya berdoa secara sungguh-sungguh, bahkan tiap Selasa, tiap Rabu, ya, mungkin tiap Kamis, tiap Jumat, tiap Sabtu, ya kan? Berdoa untuk saudara. Oh, saudara aja yang nggak dengar, saudara yang nggak tahu. Kiranya jemaat GPS ini dipulihkan Tuhan, diberkati Tuhan. Amin. Itu doa Bapak, doa gembala, doa pendeta. Kiranya Tuhan memberkati dan memulihkan semua satu persatu jemaat Tuhan. Ya, kadang sampai mau ngomong, Tuhan berkati yang juga beling ini. Tuhan berkati juga yang tidak ke gereja ini. Ya, Tuhan berkati yang cuma mampir doang. Loh, setiap Selasa malam kita masih setia berdoa tanpa libur, kecuali sakit dan pergi healing. Saudara yang dikasih Tuhan, itu hati Bapak, nggak tahu hati anak. Hati Bapak di surga juga demikian. Bapakmu di surga menghendaki bahwa saudara itu selamat, tidak ada yang terhilang. Maka jangan sampai menghilang. Amin. Tahun baru, hati baru. Tahun baru, baju baru aja, kuno. Ya tahun baru, hati baru. Tahun baru, pasangan baru. Masa rapi meneh? Tahun baru, anak baru ya. Tadi Bu Sriati sudah bertobat. Apalagi Bu, wes nanti tidak salah. Saudara yang dikasihi Tuhan, saya kira saya akhiri sampai di sini. Masih banyak saudaraku. Siapa yang sebenarnya hilang? Jawaban perumpamaan ini adalah keduanya sama-sama terhilang. Ya. Anak bungsu hilang di luar rumah, anak sulung hilang di dalam rumah. Anak bungsu kehilangan arah, anak sulung kehilangan kasih. Keduanya membutuhkan perjumpaan dengan kasih sang ayah. Perumpamaan ini adalah undangan bagi setiap orang untuk kembali, baik dari pemberontakan maupun dari rutinitas agamawi. Yuk kita sama-sama kembali kepada Tuhan, ya. Lihat kanan kiri masih saudara. Haleluya, kasih tos kanan kiri, ya kan. Kalau saya dulu bilang kasih tos tangan kiri, oh keguyonan kalau di kampus saudaraku, ya. Apalagi kalau dari gereja-gereja, ya, gereja suku, tos kanan kiri, gitu kan. Tapi masa sama saudaranya sendiri nggak paham sih, gitu kan. Nah, saudaraku, hari ini kita akan menikmati perjamuan Tuhan. Mantap. Kalau perjamuan Tuhan ini bentuk kasih Tuhan. Jadi Natal itu tidak bisa terpisahkan dari Paskah, saudara. Ya, Natal tidak bisa terpisahkan dari Paskah. Makanya di awal bulan kita memperingati ya kematian Tuhan di awal bulan Advent, ya.
Peringatan kedatangan Sang Juru Selamat Natalan, saudaraku yang dikasih Tuhan. Kalau Tuhan itu begitu baik dengan kita, masa sih kita nggak kenal dengan Tuhan? Coba Bapak Ibu saat teduh sejenak. Ya, Tuhan itu sungguh sangat baik. Hari ini kita memperingati masa Advent, menanti kedatangan Sang Juru Selamat. Kalau Tuhan sudah datang, Tuhan harus berkorban sampai mati di kayu salib yang hari ini kita peringati. Kita mengenal karya Tuhan. Terus kita balasannya apa dengan Tuhan? Apakah kita mau hidup tanpa mengenal hati Tuhan? Saya teringat dengan sebuah lagu, ya, saudaraku, yang betapa hatiku berterima kasih Tuhan. Mungkin ini tidak masuk list. Betapa hatiku berterima kasih Yesus. Kau mengasihiku, Kau memilikiku, hanya ini Tuhan persembahanku, segenap hidupku, jiwa dan ragaku. Engkau memiliki harta kekayaan Yang cukup berarti untuk persembahkan. Hanya ini Tuhan permohonanku. Terimalah Tuhan persembahanku, pakailah hidupku sebagai Allahku seumur hidupku. Bagian remnya saja. Hanya ini Tuhan persembahanku. Terimalah Tuhan jiwa dan ragaku. sebab Kau memiliki harta kekayaan Yang cukup berarti untuk persembahkan. Hanya ini Tuhan permohonanku. Terimalah Tuhan persembahku. Pakailah hidupku sebagai Allahku seumur hidup. Saudaraku yang dikasih Tuhan, ada banyak orang Kristen salah menangkap pesan lagu ini. Ada banyak orang Kristen salah menangkap pesan lagu ini, hanya berbicara soal persembahan, soal materi uang. Hanya ini Tuhan. Tapi lagu ini berbicara tentang persembahan hidup. Mempersembahkan hidup ini untuk dipakai Tuhan sebagai alat seumur hidup. Pertanyaannya, Tuhan Yesus sudah berkorban banyak bagi kita. Apa korban daripada hidup kita untuk Tuhan? Kalau ada sebuah acara yang mengangkat tema diselamatkan untuk menyelamatkan, bukan hanya sekedar berdoa di satu tempat, tapi hidup yang dipakai Tuhan untuk menyelamatkan orang lain. Ataukah kita seperti anak
anak bungsu yang menghilang, menghindar, tidak mau tahu dengan saudaranya. Saudaraku, saudara boleh berdoa secara pribadi kepada Tuhan. Apakah hari ini kau menerima tantangan daripada Tuhan? Yesus datang untuk menyelamatkan yang terhilang. Tapi apakah kita mau kembali kepada Dia dan dipakai oleh Dia? Hanya ini Tuhan bersama. Saudaraku yang dikasih Tuhan, di awal bulan ini saya mendapatkan firman Tuhan dari Yeskel 36 ayat 26a. Kamu akan kuberikan hati yang baru dan roh yang baru di dalam batin. Matching dengan pembahasan hari ini, Natal dengan satu tujuan, menjadi ciptaan yang baru di dalam Tuhan. Hati yang baru, hidup yang baru. Tidak seperti si sulung dan si bungsu. Karena si sulung dan si bungsu kedua-duanya tersesat, saudara. Oke, ada 3 orang. Bapak Ibu mendapatkan apa? Saya mendapatkan 1 Yohanes 4 ayat 19. Mengasihi karena Allah lebih dulu mengasihi kita. Haleluya. Kita dapat mengasihi Allah karena Allah lebih dahulu mengasihi kita. Tanpa kasih Allah, tanpa pengorbanan Yesus, kita tidak mungkin bisa mengalami sesuatu yang menyenangkan, saudara. Yang kedua, tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya. Apa Bu? Rahmatnya. Jadi berkat yang baru setiap hari, setiap pagi. Rezeki yang besar. Hari kemalam saya merenungkan, mendapatkan sebuah ayat dalam versi yang lain, bahwa rezeki
rezeki yang besar akan diberikan kepada orang yang murni hatinya, pure. Berkat yang besar akan diberikan kepada orang yang tulus hatinya, saudara. Makanya berkat Tuhan itu selalu baru setiap hari, setiap pagi, saudara. Yang ketiga, Tuhan memegang tangan kananku. Tangan kanan saudaraku. Haleluya ya. Artinya apa? Kita menyerahkan. Kalau tangan kiri digeret, tangan kanan yang dipegang. Saudaraku, saya akan membacakan untuk saudara sebelum kita menikmati berkat perjamuan ini. Saya mengajak saudara mengangkat tinggi-tinggi roti yang sudah kita terima. Firman Tuhan berkata, sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah kuterima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Percayakah saudara akan hal ini? Terimalah dan makanlah dengan dalam berkat nama Yesus. Makan, haleluya. Kita angkat tinggi-tinggi yang sudah kita terima. Bapak Ibu saudaraku yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan berkata, demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Percayakah saudara akan hal ini? Dalam berkat nama Yesus minumlah. Oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Haleluya. Oleh kuasa darahmu, kau telah tebus dosaku. Kekudusanmu melingkupiku, kasihmu mengalir memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerahmu, kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darahmu. Terima kasih Tuhan untuk hari ini. Kami percaya Engkau sungguh amat baik dan teramat baik. Dalam berkat nama Yesus, saudara yang percaya kebaikan Tuhan takkan pernah habis-habisnya. Katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu, dan saatnya kita akan berikan persembahan untuk kerjaan Tuhan di tempat ini, serta juga untuk agenda Natal di tanggal 21 Desember. Saya minta dalam kasih untuk para petugas kolektor untuk maju ke depan, bisa tolong ada yang gantikan Hizkia, karena Hizkia harus menggantikan sosok yang harus berangkat kerja. Ku menang, ku menang. Kita berdoa dulu. Mari kita tundukkan kepala. Bapa di dalam surga, di dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur kepadamu Tuhan buat berkat yang boleh kami dapatkan sepanjang ibadah ini. Dan saatnya kami akan berikan yang terbaik untuk pekerjaanmu, serta untuk agenda Natal Tuhan di bulan Desember ini. Kiranya Tuhan memberkati umatmu, jemaatmu yang memberi dengan sukacita, dengan sepenuh hatinya. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang
Shalom. Shalom. Oh, memang gak ada suaranya. Saudaraku, saudara yakin bahwa saudara seorang pemenang? Amin. Ibu bapak saudaraku yang dikasih Tuhan, pengumuman untuk Natal kita tanggal 21 jam yang sama. Mati ya is. Tanggal 21 jam yang sama kita merayakan Natal. Mumpung masih ada lengkap. Kalau yang gak lengkap berarti tugas siapa yang harus nyari? Halo? Gembala lagi ya. Terima kasih. Sementara tanggal 25 kita akan memberi makan tetangga kita ya. Apa saya ada? Sabar sebentar. Kamu yang sini. Ya. Gereja itu kita. Ya. Oh, itu kan gereja yang kasih makan, nggak ada orangnya. Kita mau kasih makan tetangga gereja. Jadi kita kasih kuota berapa? Kasih kuota berapa tetangga gereja? 1 RT? Hah? Oh ya. Ya kan harus kita kasih kuota supaya kita bisa tahu mengkira-kira konsumsi yang akan kita sediakan, saudaraku. Ya, kita minta Pak RT kita minta kuota 30 atau 50 gitu kan. Terus plus kita berapa? Saudara pasti tahu kalau mengira-kira jumlah anggarannya berapa kan? Nah, kita berdoa, kita ya tetap kita ya, atau gereja berdoa ya kita lagi kan. Kita berdoa ya supaya kita punya agenda menjadi berkat bagi orang-orang di sekeliling kita itu tercapai. Ya, amin. Ya, kita akan berdoa dan hari ini kita akan berdoa untuk Bu Endang secara khusus. Mari kita bangkit berdiri. Bu Endang mau maju? Oke, berdoa juga untuk Silo. Tuhan Yesus, hari ini kami berdoa secara khusus untuk Bu Endang. Kiranya Tuhan memberikan kekuatan, percaya bahwa Tuhan sanggup menolong kehidupannya. Untuk adiknya yang mengalami stroke, beri kekuatan untuk percaya kepada Tuhan, untuk dapat membimbing adiknya percaya kepada Tuhan di tengah-tengah ketidakberdayaannya. Nyatakan kuasa-Mu, ada kuasa Tuhan terjadi, menjamah hatinya untuk tetap dapat percaya kepada Tuhan Yesus yang memberi keselamatan, yang memberi kesembuhan secara total. Kiranya Tuhan mencukupkan kebutuhan hidupnya sebagai seorang tua yang hidup sendiri, mencukupi kebutuhannya sendiri dalam berkat nama Tuhan Yesus. Tuhan jamah adiknya, Tuhan pulihkan adiknya dan beri kekuatan Bu Endang dalam berkat nama Yesus. Hari ini kami juga berdoa untuk Silo. Kiranya Tuhan menjamah sehingga Tuhan memberikan kekuatan pemulihan kesehatan. Dalam berkat nama Yesus, berkat kesehatan itu terjadi, berkat sukacita terjadi, menyatakan kemuliaan-Mu bagi keluarga dan orang tuanya. Dalam berkat nama Yesus, berdoa untuk jemaat Tuhan secara keseluruhan yang hari ini sedang membutuhkan pertolongan. Kiranya Tuhan menolongnya satu persatu tanpa terkecuali. Tuhan, keselamatan yang Kau berikan tercapai dalam kehidupan umat. Jangan sampai ada yang terhilang dan menghilang. Dan kami tetap punya kerinduan
Kuasa-Mu nyata, bekerja seluas-luas dalam berkat nama Tuhan. Saudaraku yang dikasih Tuhan, mari kita pulang dan menerima berkat Tuhan. Jika engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan dengan setia segala perintahnya yang kusampaikan kepada pada hari ini, maka Tuhan Allahmu akan mengangkat engkau di atas segala bangsa di bumi. Segala berkat ini akan datang kepadamu dan menjadi bagianmu jika engkau mendengarkan suara Tuhan Allah. Dalam berkat nama Yesus, Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Dalam berkat nama Yesus, berkat yang baru diperintahkan mendatangi hidupmu. Setiap hari, setiap pagi Tuhan sudah sediakan. Dalam berkat nama Yesus, pertolongan terjadi atas hidupmu, keselamatan terjadi atas hidupmu, bahkan atas seisi rumahmu. Dalam berkat nama Yesus, kau yang percaya Tuhan datang untuk menyelamatkan keluargamu. Katakan amin.